Tenang, itu pos 4 udah nyampe, dia nunjuk ke atas bang, itu udah kelihatan tendanya kan, tenda-tenda. Tapi pas yang gue lihat itu bukan pos 4 bang. Apa tuh? Itu gue ngeliat kayak ada, lu tau gak sih kayak bayangan gede banget. Dan itu di tengah jalur, dia duduk bang begini. Ini pohon nih, terus dia begini. Terus dia ngelayang ke atas bang, tapi itu saya nggak ngeliat leher, bang. Balik sampai rumah masing-masing, itu gue sakit. Lu sakit? Sakit, tapi mikirnya gue di pertama tuh oke lah gue masih sakit biasa. Karena mungkin gue kecapean kali ya. Sampai di hari ketiga gue ngedrop, gue nggak bisa bangun. Kaki gue dingin bang, tapi badan gue panas. Ini kali bang yang namanya sukma gue ketinggalan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari Depok, Jawa Barat. Nah, orang yang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Gede, Jawa Barat. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Mbak. Iya, halo. Siapa bang. namanya Mbak? Oke bang, gue Yesi. Yesi, dari Depok ya Mbak Yesi? Iya, dari Depoknya Depok. mana Mbak? Depoknya di Jalan Raya Sawangan, Sawangan di Cinangka, ya? Oke, thank you ya Mbak ya, dari jauh-jauh dari Depok ke Jakarta Barat nih. Iya, siap. Oke, tahan dulu Mbak Yesi. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang kemari dan berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badru_capslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja nih kita ke gibah misteri. Halo Mbak Yesi, Halo. salaman lagi ya kita. Iya, oke. Gimana nih Mbak cerita pengalamannya waktu itu Mbak? Ya oke, di sini gue pengen cerita pengalaman pertama gue naik ke Gunung Gede. Jadi ini pendakian pertama gue nih bang. Oke, perdana ya? Perdana nih. Gue punya temen nih, teman SMP namanya Jaka kan. Dia nih yang ngajakin gue nih bang. Dia ngajakin gue buat naik ke Gunung Gede. Waktu itu dia bilang, Yes, lu mau ikut nggak ke Gunung Gede? terus gue bilang, oh yaudah dia mau kapan, gini. Singkat cerita, kita sempet kayak midpoint dulu gitu loh, buat membahas masalah nanti kita naik gimana, simaksi gimana. Kita ketemulah berlima. Jadi gue naik tuh berlima bang. Gue perempuan sendiri nih. Oke. Ya kan? Jadi yang 4 itu cowok, ada teman gue Nirwan, Jaka, Praja, sama Jaki. Akhirnya kita berangkat di Jumat malam. Jumat malam. Jumat malam kita berangkat itu, gue berangkat dari rumah sekitar jam setengah 8 malam, dan itu kondisinya gerimis. Oke. Gerimis parah kan. Nah, Oh iya, teman-teman maaf ya, sekarang juga lagi ada hujan ya. Jadi mungkin kalau suara agak berisik itu maklumin aja ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, singkat cerita, kita sampailah di base camp Putri. Cuman, jadi gue mau cerita dulu nih bang. Kita ke base camp Putri, ke puncak itu kita lewat jalur Katulampa. Katulampa, Iya kan? iya. Nah itu kan jalur benar-benar jalur yang ekstrim banget ya, serem banget, masih pemukiman warga, cuman serem. Kita nyampe lah akhirnya ke base camp Putri jam 3 pagi. Di situ kita pesen nasi goreng, kita makan-makan, baru kita istirahat. Jam 7 kita bangun. Kita bangun, kita prepare lagi, kita rapi-rapi, kita bersih-bersih. Jam 8 lewat, mau setengah 9 kita baru naik nih. Kita baru mulai nge-trek kan. Di situ masih nggak ada apa-apa nih bang. Masih lancar aja gitu. Nah, karena gua kan pemula ya, gua baru, itu perjalanan jadi lama banget bang. Oke. Lama banget, bener-bener lama banget deh gitu kan. Akhirnya nyampe di pos yang, tau musola itu kan ya bang, musola kayak tempat pembuangan sampah terakhir. Oh iya iya. Bang Putri itu kita sempat istirahat lama. Salahnya gue tuh, gue banyak ngeluh bang. Selama naik itu gue banyak banget ngeluh ya kan. Gue selalu bilang kayak, masih jauh ya, gue capek, lu turunin gue aja deh gitu. Salahnya gue di situ kan. Sampai akhirnya udah lu kuat, kata mereka lu bisa. Sampai gue tuh ditarik pakai trekking pole bang. Oh. Sama temen gue, Iya, sama iya. Nirwan, sama Jaka, itu gue ditarik kayak udah lu pegang trekking pole, ayo gue tarik.
gue sampai ditarik bang, saking gue udah kayak aduh gue gak kuat banget deh. Kan dari jarak pos 2 ke pos 3 itu lumayan ya, lumayan jauh banget kan. Di situ gue udah bilang gue gak kuat, gue mau pulang. Gue bilang lu gak bisa gitu, nih kita udah deket, lu gak usah, jangan minta pulang. Terus lu kalau capek kita istirahat, kita tungguin kok semuanya. Sampai akhirnya kita nyampe di pos 3 itu kita baru istirahat lama. Yuk, pos 3 Gunung Gede ya. Pokoknya nyampe di pos 3 itu di sekitar jam 3 sore bang. Lama banget kan? Iya. Itu lama banget, jam 3 kita baru nyampe bang di sana. Nyampe di pos 3 istirahat. Sebenarnya itu gue udah bilang kayak gue gak kuat deh kayak lanjut, gue turun aja deh sama pendaki lain, gue bilang gitu kan. Terus temen gue bilang, ya nggak bisa gitu loh, lo naik bareng masa turun sendiri, kata dia gitu kan. Nggak apa-apa, gue nggak kuat. Terus temen gue yang satu bilang gini, si Jaka, lo tenang aja, tuh di depan juga tinggal 5 menit lagi, lo biasa lah bang pendaki kan, PHP kan. Itu tikungan di depan juga udah nyampe, kata dia gitu. Nyampe mana? Surya Kencana, kata dia gitu. Masih lama? Enggak, ini kita udah mau ke pos 4, pos 5 itu di Surya Kencana. Gue digituin. Padahal pos 4 itu banyak banget kan bang. Ada pos 4 1, 2, baru pos 4 ya. Nah sampai kayak gitu, karena gue gak tahu kalau gue dibohongin kan, yaudah lanjut deh, lanjut, jalan-jalan sampai di pos bayangan 41 itu gue pengen buang air kecil ya kan. Nah dari situ tuh udah mulai tuh bang, yang gue rasain kayak agak aneh tuh. Di pos bayangan 41, gue buang air kecil nih agak di atas. Habis gue buang air kecil itu gue jatuh bang, kepleset. Tapi itu gue inget banget nggak ada apa-apa di kaki gue, nggak ada kayak kesandung atau apa, nggak ada. Pokoknya gue kepleset gitu ya, jatuh yang sampai kaki gue kekilir. Kaki gue kekilir. Di situ gue nangis bang. Gue kayak aduh gue gak kuat deh, udah gue di sini udah gue gak kuat, gue gak sanggup melanjutin. Kata dia, udah lu gue gendong, kata dia, lu gue papa, lu gue gendong. Terus gue bilang nggak usah, gue berat, nggak usah lu gendong, nggak apa-apa. Nah akhirnya di situ gue dibopong. Itu celana gue dirobek bang sampai paha sama temen gue, karena sini gue tuh kesleo sama paha gue tuh kayak kebores gitu loh. Terus celana gue dirobek, gue masih dipapa tuh bang. Pas gue dipapa gitu, nyampe ke pos bayangan 42, itu gue udah gak kuat sama sekali, gue udah gak bisa jalan. Gue bilang akhirnya gue digendong sama temen gue si Jaka. Carrier si Jaka itu, jadi temen gue si Nirwan ini doublein carrier dia gitu loh, buat bawa carrier si Jaka kan, dibawa. Nah itu temen gue yang 2, si Praja sama si Jaki itu udah duluan bang. Dia udah ke atas duluan, pengennya dia sih kayak ngebangun tenda duluan tadinya kan. Oh yaudah, jadi di belakang tinggal gue, Nirwan sama Jaka, bertiga kan. Sampai akhirnya si Nirwan bawa carrier si Jaka, dia bilang gue duluan ya, soalnya juga lumayan berat, kata dia. Oh ya udah, sono si Jaka ini gendong gue bang. Tapi karena trek dari pos bayangan 4 itu udah mulai nanjak banget kan ya bang ya, itu dia gak kuat. Akhirnya di situ kita udah bangun jatuh bangun dia bang. Di situ dia udah kayak udah lu tinggalin gue aja deh, gue sampai ngomong kayak gitu kan. Udah kayak putus asa gitu Gue udah kayak udah. Terus dia bilang, lu katanya mau ngeliat Surya Kencana, lu katanya mau ngeliat puncak. Enggak deh, kayak gue gak kuat. Gue bilang kan, gue mau turun aja. Gue bilang, lu gendong gue juga lu gak bakalan kuat. Gue bilang, gue kuat, kata dia, gue kuat. Itu sampai udah sore bang, jam 5-an kita belum nyampe ke pos 4. Dan itu kita udah gak, dan gue udah gak ngeliat temen-temen gue yang lain bang. Si Nirwan, Praja, Jaki itu gue udah gak ngeliat. Udah gak ada dia, dan itu trek udah mulai sepi bang. Udah mulai sepi, sampai akhirnya lanjutin perjalanan 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. Sampailah kita, kan kalau di pos bayangan 4 mau ke pos 4 itu kayak ada belokan gitu ya bang ya. Belokan agak ke atas gitu kan. Nah di situ tuh gue nggak tahu sih temen gue ngeliat apa enggak bang. Di situ pas naik, pas gue ngeliat ke atas kan dia nunjukin ya, tenang itu pos 4 udah nyampe, dia nunjuk ke atas bang. Itu udah kelihatan tendanya kan, tenda-tenda warung pos 4 tuh. Tenang, kata dia, itu pos 4 udah. Tapi pas yang gue lihat itu bukan pos 4 bang. Apa tuh? Itu gue ngeliat kayak ada, lu tau gak sih, kayak bayangan gede banget. Dan itu di tengah jalur, dia duduk bang gini. Itu di tengah jalur bang. Itu gue langsung astagfirullahaladzim, gue langsung kayak itu apaan kan. Tadinya tuh gue pikir kayak pohon kayu, pohon yang udah tumbang, cuman di pinggir jalur. Awalnya gue pikir itu kayu kan bang. Tapi pas gue tegesin lagi, itu bukan kayu bang, itu bayangan gede banget. Terus temen gue cuma bilang kayak gini, dia istirahat dulu, kata dia gitu. Jadi gue gak tahu nih dia ngeliat apa enggak, intinya dia cuma bilang dia istirahat dulu. Itu gue duduk di satu batang pohon, gue gak berani ngeliat ke atas bang. Gue cuma beradab ke sini aja, gue cuma kayak
gue baca sebisa-bisanya gue masih berpikir kayak oke itu halusinasi gue kali ya atau gimana, sampai beberapa menit kemudian teman gue bilang gini, yaudah yuk lanjut, kata dia. Itu sosoknya di tengah-tengah jalan itu? Itu di tengah jalur bang, nutupin jalur, jadi pas dia nunjukin itu pos 4 udah kelihatan, gue nengok nih bang, itu gue ngeliat emang ada tenda di atasnya, tapi sebelum yang tenda gue lihat itu gue ngeliat ada itu kayak bayangan hitam, gue nggak ngeliat mukanya, pokoknya cuma kayak bayangan hitam, itu gede bang, gedenya sepohon kali bang, itu di tengah jalur dia begini, begitu bang, itu gue cuman kayak oke, pas dia bilang ayo lanjut, gue lihat emang udah nggak ada, nah di situ gue coba kayak oke mungkin itu cuma pohon atau halusinasi gue capek kali ya, nah di situ udah mau maghrib bang, itu udah hujan, udah gelap, udah mau maghrib, terus kejadian anehnya lagi. Pas kita naik nih, itu kan temen gue di pos 4 bang, itu ramai di pos 4 kan. Ya, gue sama temen gue si Jaka ini nyariin temen gue nggak nemu, sampai kita minta air ke pendaki lain. Ternyata katanya temen gue yang 3 itu manggilin gue sama si Jaka. Tapi kita nggak ada yang dengar, kita nggak ada yang dengar bang. Jadi ternyata mereka itu dari bawah udah manggilin, yes Jaka yes, kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang dengar. Sampai akhirnya ketemu dia, terus gue emang kedinginan bang di situ, cuman versi gue tuh gue masih bisa kontrol semuanya gitu loh. Cuman kalau versi dari temen-temen gue tuh kayak gejala hipo. Gue tuh udah diem, gue sampai tukang warung itu bilang kayak gini, neng jangan bengong, kata dia, neng jangan bengong. Dan itu saya masih ingat. Terus gue bilang gini, enggak saya nggak bengong, saya ngomong enggak saya nggak bengong. Temen gue Jaka datang, ya lu jangan bengong ya, kata lu jangan bengong, gue nggak bengong, gue bilang. Sampai si tukang warung bilang gini, bang nggak bisa nih bang, si temennya bawa ke dalam aja, kata dia, bawa ke dalam warung, kata dia ada tempat tidur gitu kan, bawa bang, dikerebutin pakai SB saya, kata dia, sama semuanya. Itu gue inget banget bang, gue dikerebutin SB, dililitin selimut, sarung, semua dililitin ke gue. Itu emang gue tidur sebentar, gue ngerasa, gue tidur. Selesai dari itu gue dibangunin, tenda udah jadi. Jadi rencana kita awal mau diriin tenda di Surya Kencana, akhirnya gagal. Akhirnya kita diriin tenda di atasnya pos 4. Kita diriin tenda di situ, udah siap, gue juga udah agak membaik saat itu kondisinya. Oh yaudahlah, gue udah bisa jalan juga. Akhirnya gue pengen buang air kecil lagi bang di situ. Dianterin lagi sama temen gue si Jaka. Nah di situ gue emang buang air kecil agak ngejauh dari tenda bang. Di situ cuma ada 2 tenda, cuman gue sama satu lagi sama warung. Udah nggak ada lagi, udah nggak ada apa-apa lagi kan. Itu gue agak naik ke atas, minggir ke kiri gitu loh bang, buat buang air kecil. Nah posisi gue buang air kecil tuh nih gue nih, ya kan. Terus di depan gue nih bang, itu ada pohon, gak terlalu gede, batangnya gak terlalu gede, tapi lumayan lah gitu kan. Nah pas gue lagi buang air kecil itu gue ngeliat seluit kepala bang. Tapi kan kalau kepala ada badannya, itu kelihatan ya, leher ini enggak bang. Palanya doang. Jadi ini pohon nih, ini pohon, seluitnya tuh kayak gini nih bang. Ini pohon nih, terus dia begini. Terus dia ngelayang ke atas bang, tapi itu saya nggak ngeliat leher, bang. Kalau dia ada badannya kan pasti ada badan, atau nggak misalkan tuh orang nih ya, dia berdiri, oke lah ada badannya, ini enggak. Itu seluit kepala, bener-bener kepala dia begini. Terus dia ke atas, tapi saya nggak ngeliat kepala, bisa merinding bang. Terus saya nggak ngeliat kepala, tapi saya nggak ngeliat mukanya bang. Jelas banget itu. Jelas, karena dia gelap kan, jadi kayak seluit kepala gitu doang. Itu melayang bang ke atas. Itu sih belum kelar buang air kecil. Astagfirullahaladzim, udah. Teman saya bilang, lu kenapa ya? Enggak, gue gak kenapa-napa. Lu kenapa? Enggak, gue gak kenapa-napa. Gue bilang, gue gak kenapa-napa. Udah bang, tidur. Di situ tidur, gue gak bisa tidur. Gue gak bisa tidur, sampai akhirnya, awalnya tuh gue mikir, logika gak sih bang, azan tuh kedengeran ke atas? Mungkin tergantung cuaca kali ya. Tapi berarti mungkin ya? Iya, tapi kalau Surya Kencana itu kayaknya nggak ada azan. Ini pos 4. Oh, pos 4. Mungkin masih kedengeran. Masih kedengeran ya, jadi gue tuh kebangun karena gue tuh dengar suara. Kalau kita sebelum azan subuh itu kan ada doa-doa yang dilantunin ya, itu gue denger itu bang. Awalnya gue pikir kayak, oh ini temen gue bikin backsound alarm itu kali ya, cuman gue liat nggak ada. Ih, lu ngecamp di pos 4 berarti? Pos 4 bang. Gila, itu serem banget. Dan itu nggak ada tenda lain, cuman kita 2 tenda itu bang. Itu. Dan warung malam itu udah tutup kan? Iya, serem itu, gila. Itu parah banget bang. Yang bikin, Maleber. nah itu dia, pas gue bangun itu, kok gue denger suara kayak azan kan? Iya. Masuk akal nggak sih menurut gue kan? Karena gue belum pernah kan. Temen gue udah pada tidur, gue bilang, Jaka apaan, kata dia. Kok ada suara azan? Iya, kata dia, begitu suara di bawah kali. Cuman menurut logika gue tuh bang kayak, kayak nggak mungkin nggak sih, itu dari pos 4 loh ya kan? Itu udah tinggi gitu udah ya? Tinggi gitu loh.
sampai kayak gitu gue udah nggak bisa tidur tuh di situ. Gue cuman berharap cepet ada matahari, cuman berharap datang matahari deh cepet gitu kan. Sampai nggak lama udah ada tuh matahari dikit-dikit keluar bang. Di situ gue baru berani yang namanya keluar tenda. Gue baru berani. Di situ gue bilang sama temen gue si Jaka, ayo naik yuk ke atas. Gue bilang gue mau lihat surya kencana. Emang kaki lo udah baik? Kata dia, udah kok nih gue udah bisa jalan. Gue bilang, oh yaudah ayo. Terus gue bangun nih temen gue yang lain kan, ayo dong ayo naik. Itu sekitar jam 6 bang, jam 6 pagi. Temen gue yang satu nyelotok nih, si Praja, udah lu naik aja duluan, paling juga ntar kebalap sama gue, kata dia gitu. Di situ gue kayak ada rasa, ih kok lu gitu sih, kayak remehin gue banget ya kan. Di situ gue bilang, oh yaudah gue juga bisa kok kesana. Gue bilang tanpa berhenti, gue ngomong kayak gitu. Gue bilang lah ke temen gue, Jaka ayo naik. Gue bilang, gue bisa dong gitu kan. Pas naik bang, baru berapa meter, itu gue udah ngeluh capek lagi bang. Gue udah ngeluh kayak, ih gue gak kuat deh, gue gak kuat. Ya udah ayo, sampai akhirnya bang, jam 9 nyampe surya kencana bang. Itu gue nangis. Alhamdulillah. Itu gue nangis bang. Itu gue nangis kayak, gue nyampe di surya kencana kan. Terus temen gue ikutan nangis. Temen gue cuma bilang, lo hebat ya. Dia cuma bilang kayak gitu. Itu gue cuman kayak, gue ngeliat hamparan surya kencana, gue cuma bisa nangis bang. Gue netesin air mata, gue seneng banget kayak gue gitu loh, nyampe bang. Dengan itu perjuangan menurut gue berat banget ya. Tempat yang benar-benar lu pengen gitu ya. Iya, gue pengen yang selama banget. ini cuma foto-foto doang gitu. Ternyata lu bisa berpijak langsung di situ ya. Itu kayak, gue gila, ternyata gue sekuat itu. Mungkin sebagian orang bilang, lo lebay, lo gini, terserah lah kan ya. Tapi buat gue itu perjuangan yang gede banget sih bang buat gue kan. Sampai gue bilang, ayo udah turun nanti kesorean. Lagi-lagi temen gue, si Prajo ngomong gini, ya lo turun aja duluan, ntar juga nyampenya gue duluan. Itu gue sakit hati bang. Gue ngerasa kayak dicengin, ngerti gak sih? Gue ngerasa kayak diremehin kan. Situ gue bilang, padahal temen gue situ udah bilang, jadi masukin hati, emang dia kayak gitu kan. Cuman gue kayak, oh gak bisa nih gue diginiin terus kan. Udah yuk turun. Itu gue turun bang, berdua sama Jaka. Dan itu gue jalan gak berhenti. Sampai temen gue bilang gini, Ye berhenti dulu. Enggak, ntar dia bilang katanya gue kalah langkah. Gue bilang kan. Kata dia, udah gak usah didengerin omongannya si Praja. Kata dia gitu, lu jalan gak berhenti-berhenti. Kata dia kan, udah biarin aja. Gue bilang, biarin gue mau turun. Gue bilang gitu kan. Itu gue turun gak berhenti bang. Gue turun gak berhenti sampai si Jaka. Sampai si Jaka itu ngimbangin guanya kayak, Ye udah berhenti dulu ya, lu berhenti dulu ya. Kata dia begitu. Gue bilang gak mau. Sampai gue bilang kayak gini, ya kalau lihat ke belakang ada dia nggak? Gue bilang, gue nggak mau nih kalau ada mereka. Gue bilang, terus gue dibilang lemah lah gitu kan. Nggak ada, kata dia gitu, tenang aja. Oh yaudahlah. Sampai di gue menuju pos 4 nih, tapi belum nyampe pos 4 nih bang, gue udah capek. Gue berhenti lah, gue duduk di pinggir jalur. Nggak lama itu teman gue 3 datang bang dari belakang. Dengan enaknya dia ngomong kayak gini, tuh kan gue balap. Itu gue makin sakit hati di situ kan, kayak gak hargain perjuangan gue, ngerti gak sih bang? Tuh kan gue duluan yang nyampe. Di situ gue nggak ada ngomong sama sekali, gue nggak ada kayak ceria atau apa gimana, nggak ada. Nyampe di tenda, gue ngambil depek, gue tiduran bentar, terus gue ngambil depek gue yang kecil, gue bilang gini, ya udah gue turun duluan lagi, gue bilang gitu. Dengan harapan gue tuh si temen gue Jaka ini nyusul gue lagi bang. Ternyata enggak. Itu gue turun sendiri bang. Lu sendirian? Dari pos 4. Itu sekitar jam 1-an deh. Jam 1 siang itu gue turun bang. Jam 1, jam setengah 2 deh gue lupa. Gue turun sendiri. Tapi itu kondisi masih rame bang di pos 4. Masih banyak warung yang buka kan. Masih banyak pendaki deh yang naik kan. Gue turun dengan harapan, maksud gue tuh temen gue nyusul kan. Ternyata enggak. Gue terus turun sampai gue sempat nanya beberapa pendaki yang turun, bang ngeliat temen saya nggak, rombongan saya yang mana, yang laki-laki pakai carry ini? Gue jelasin deh bang, kata dia, oh masih di atas, katanya begitu. Oh ya udahlah, gue lanjut nih bang turun sendiri. Itu masih nggak ada apa-apa kan. Sampai sebelum pos 3 gue mutusin buat nungguin dia. Jadi sebelum pos 3 itu kayak ada batang pohon gede banget lintang jalan. Gue duduk di situ bang. Gue duduk, pikirnya gue masih banyak pendaki naik turun kan, masih ada warung juga di atas gua tuh kan. Gue duduk di situ, gue nungguin nih bang mereka. Tapi pas gue nungguin itu, di ituan ujung mata gue tuh gue kayak ada ngeliat
pendaki pakai carrier bang di balik pohon, tapi nggak gerak-gerak, nggak gerak-gerak sama Di balik sekali. pohon itu? Di balik pohon, tapi gue tahu itu orang, ngerti gak sih bang? Iya. Orang gue sampai kayak gini kok. Itu orang bukan sih, itu orang itu pendaki bang pakai, tapi nggak gerak sama sekali, ngerti nggak? Nggak ada pergerakan kayak gini, kayak nggak ada. Itu gue kayak, bukan kali. Gue lihat lagi masih ada bang. Masih ada bang. Sampai akhirnya gue mutusin buat, udah deh kayak gue turun lagi sendiri. Nah bang, di situ gue sempet kesasar bang. Jadi gue nggak tahu jalur gede ya bang ya. Gue kan nggak tahu karena gue belum pernah naik. Kalau versi teman gue sih mungkin itu jalur dulu yang kena longsor gitu loh. Jadi jalurnya agak berubah ke kiri gitu loh. Itu gue ngikutin jalur bang. Gue jalan terus, tapi perasaan gue kok jalur itu makin ketutup sama daun-daun gitu loh. Kayak hilang gitu loh, jalurnya hilang. Terus itu gue mulai kayak, enggak nih, enggak beres nih. Gue bilang kan, enggak beres nih. Gue bilang, kok nggak ada jalur gitu lagi kan. Langsung pohon semua. Jadi dia jalurnya kecil bang, jalur setapak. Terus langsung kayak jalurnya itu kayak ketutup daun-daun rumput-rumput. Jadi langsung hilang jalur kan. Itu gue diem bang. Karena memang sebelum naik itu gue udah searching beberapa tentang naik gunung deh. Gue inget kalau lo ngerasa jalur salah, lo diem kan. Itu gue diem bang. Gue diem. Terus gue nengok ke kiri bang. Lo tahu itu gue ngeliat pendaki sebelah kiri pada naik turun. Sebelah kiri. Jadi gue ngelengseng ke kanan tuh jauh bang. Gue ngelengseng ke kanan, ngerti nggak? Iya. Jadi pas gue nengok ke kiri, untungnya gue masih ngeliat pendaki bang. Itu di sebelah kiri, dia pada naik turun. Lu asal aja. Gue langsung kayak astagfirullahaladzim. Terus gue langsung kayak, ini gue kalau ngikutin jalur ini gue nggak tahu nih nyampe mana bang kan. Terus gue langsung istighfar, gue diem kayak astagfirullah. Akhirnya gue ngikutin bang. Gue terabas tuh bang pohon-pohon buat nyampe ke kiri, ya kan? Gue terabas. Itu emang pendaki tuh ngeliat gue kayak gini bang. Mungkin dia bingung kali ya bang ya, kenapa gue dari arah kanan bukan dari arah atas. Iya kan? Gue dari arah kanan ke kiri. Terus ada pendaki turun, dia begini. Ngeliatin lu gitu. Ngeliatin, tapi dia nggak ngomong. Dia cuma ngeliatin. Mungkin dia bingung kali ya bang, kayak kok lu dari kanan gitu loh, bukan dari atas gitu kan. Itu gue udah nggak mikir apa, gue tetap udah terabas turun sampai gue mau bener-bener mau nyampe pos 3 tuh udah bener-bener nyampe pos 3. Gue tunggu di batang pohon, gue diem. Ada setengah jam, akhirnya gue ketemu sama teman gue. Kita formasi lengkap lagi berlima, nyampe di pos 3. Pas di pos 3 itu mereka mutusin buat istirahat. Buat kayak bikin kopi lah, bikin apa. Nah temen gue si Praja bilang gini, lo mau apa ya? Kata dia, gue mau susu hangat atau enggak teh hangat deh, gue bilang. Di situ lu nggak bilang kalau lu sempat nyasar tadi. Gue masih belum berani ngomong apa. Pokoknya intinya di situ tuh gue nggak berani ngomong apa-apa bang. Nah di situ si Praja lagi-lagi bilang kayak gini, ribet kata dia gitu, susu sama tehnya di bawah kata dia, kalau mau lu minum liong aja bareng-bareng. Itu kan gue lagi kesel sama dia ya bang ya, gue lagi kesel sama dia nih, ditambah kayak gitu. Itu gue makin kayak, udah lo nggak usah, gue bilang nggak usah lo bikinin gue minum. Itu kondisi gue belum minum sama sekali bang. Dari Surya Kencana itu gue belum minum. Sampai pos 3 itu gue belum minum. Habis di pos 3 gue kayak udah nggak usah deh. Itu gue udah kayak baper deh kasarannya kali ya. Gue baper, gue udah kayak, kok lo kayak gini sih temen lu, katanya temen pendakian gue, tapi kok lo kayak gini sih gitu kan. Sampai gue bilang kayak, udahlah, tau gue juga dari pos kita ngecamp sampai sini gue sendiri kan. Gue bilang, gue bisa sendiri, gue bilang. Udah nggak usah ngambek, kata dia, nggak usah ngambek. Enggak, gue udah mau turun sendiri, gue bilang. Ntar juga paling kesusul sama lu semua. Gue ngomong gitu bang di situ. Dia diem, mereka tuh diem, gak ada ngomong apa-apa. Sampai gue mutusin buat turun. Nah, di situ tuh ada satu rombongan, ada 6-7 orang kayak anak muda gitu rombongan. Tadinya tuh maksudnya gue bang, gue mau ngikutin mereka dari belakang. Jadi gue nggak bilang ke mereka kayak bang bareng nggak gitu. Gue sengaja aja mau ngikutin mereka dari belakang gitu kan. Gue ngikutin dari belakang turun-turun. Nah itu gue nyampe pos 3 kan udah sore ya bang. Udah jam 3-an deh, jam 3 lebih itu udah sore. Nah pas turun ke bawah itu gue niatnya mau ngikutin, itu udah mulai sepi bang. Jalur udah mulai sepi, kan udah sore kan ya. Jalur udah mulai sepi, gue ngikutin mereka. Tapi kok mereka cepet banget, katanya sih. Mungkin kan emang gue pemula, mereka udah sering naik turun gunung kali ya. Itu mereka cepet banget bang. Yang tadi gue bisa ngeliat carrier belakangnya mereka, terus tuh sampai gue nggak bisa ngeliat mereka lagi bang. Iya, lama-lama ketinggalan sama ketinggalan jauh. Nah kondisinya itu buat gue balik ke atas udah nggak mungkin. Iya. Tapi jalur udah sepi. Oke, dan lu sendirian? Dan gue sendirian bang. Gue sendirian perempuan dan gue nggak ada pengalaman pendakian sebelumnya kan. Itu gue mulai kayak, ya Allah, masa gue naik ke atas lagi kan?
kayak nggak mungkin deh, gue bilang. Oh masih kayak udah positive thinking. Dan di situ sepanjang perjalanan dari turun ke pos 3 bang, itu gue di sebelah kanan dengar suara. Gue nggak tahu itu monyet hutan atau gimana. Cuman kalau kata temen gue tuh monyet hutan bang. Cuman suaranya tuh begini bang. Woi, woi. Woi gitu. Demi Allah bang, woi. Baru tahu Gue baru tahu di monyet hutan kayak gitu kan. Woi. Iya. Woi gitu loh. Itu sebelah kanan dan itu sepanjang jalur bang. Sebelah kanan itu kan jurang ya, kayak terabasan jurang gitu kan. Woi. Kayak ini monyet, oke ini monyet. Gue coba positive thinking karena gue sendiri nih bang kan. Itu gue mulai pikiran gue kemana-mana bang. Ih gue takut kenapa-napa, gue takut gimana-gimana. Kayak gue harus positive thinking nih. Nah target gue bang, gue harus bisa turun ke base camp sebelum malam. Kondisi gue bang, gue cuma bawa DP kecil. Dan lu masih sendiri? Gue masih sendiri. Handphone gue lowbat bang, gue nggak bawa headlamp, gue nggak pakai jaket. Itu gue cuma kayak ya Allah, gue cuma kayak ya Allah selamatkan hamba. Gue cuma berdoa kayak gitu. Nah gak lama ada lagi bang rombongan pendaki dari belakang. Lagi-lagi gue mau ngikutin mereka tanpa gue ngomong gitu kan. Oke gue ikutin nih. Itu kan perjalanan jauh bang dari pos 3 kan. Iya masih jauh banget. Masih jauh banget kan. Gue bilang oke gue ikutin lagi deh. Ikutin turun. Gue kalah langkah lagi bang. Gue ketinggalan jauh lagi. Dan itu posisinya udah jauh dari pos 3. Dan itu udah blank hutan kan. Dari pos 3 ke bawah kan udah hutan rapet ya bang ya. Udah hutan dan itu udah mulai sepi deh bang. Jalur itu sepi banget, gak ada orang naik. Gak ada orang naik satupun. Gue gak nemuin orang naik satupun, ya kan. Gue coba kayak ya Allah, kalau gue lari ke bawah gue juga gak mungkin gitu loh. Dari situ gue cuma berdoa ya Allah tuh gue jalan bang sendiri. Gue cuma buat tracking sendiri. Gue turun gak lama gue denger langkah kaki bang. Langkah kaki? Dari belakang. Tek. Gue nengok bang. Pas gue nengok itu bang, itu ada pendaki. Gue masih inget mukanya bang sampai sekarang. Itu pendaki tuh pendaki tinggi, gede, putih. Pendaki. Oke, lu manggil gue? Mungkin tuh gue kan. Oh iya mungkin gitu ya. Gue agak coklat. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Gue inget banget muka itu pendaki. Dia nyalip gue bang. Pas nyalip itu gue baru berani bilang, bang bareng ya, gue bilang. Terus dia nengok, teteh sendiri, kata dia. Enggak, ada rombongan saya di belakang. Oh yaudah ayo teh. Nah dia nemenin saya tuh bang, nemenin gue. Terus kita ngobrol biasa, dari mana teh, berapa orang. Oh saya gini, saya berlima gini. Abangnya sendiri, iya saya sendiri, kata dia begitu kan. Ngobrol sampai di pos bayangan 2 yang kedua gitu loh. Kan ada pos bayangan 2, pos bayangan 1. Iya. Baru pos 2-nya kan. Nah, di yang sebelum nyampe pos bayangan 21 itu, dia ngomong gini bang, teteh mau lewat jalur pedagang nggak? Kata dia gitu. Terus gue bilang gini bang, pedagang, enaknya apa? Bedanya apa? Kalau lewat jalur pedagang nih teh, kata dia. Teteh udah nggak usah ngelewatin pos 1, pos 2, kata dia. Teteh langsung nyampe ke pemukiman warga, kata dia begitu. Ke, apa sih namanya, tempat-tempat perkebunan warga gitu loh, kata dia. Teteh langsung nyampe situ. Bang, kondisi gue capek, gue tergiur nggak? Tergiur dong. Gue bilang gini, oh boleh deh bang. Gue bilang boleh. Jalurnya mana? Bang, dia nunjuk jalur sebelah kiri. Itu teh jalurnya. Oke, lu keluar dari jalur utama nih. Gue masih belum berani bang. Pas gue liat jalurnya itu bang, bang di situ nggak ada jalur. Gue bilang, itu bang nggak ada jalur bang. Itu kayak terabasan hutan ke bawah. Jadi terabasan hutan langsung serk ke bawah gitu loh. Nggak ada jalur sama sekali. Nggak ada ya. Terus gue bilang, di situ pikiran gue tuh bukan ke makhluk halus justru. Saat itu pikiran gue malah ke ini orang bukan orang baik. Ngerti gak sih bang? Gue takut ini orang jahat, gue dia papain gak ada yang tahu. Saat itu kan, di situ gue baca di dalam hati sebisa gue cuma bilang, nggak usah bang, saya lewat jalur biasa aja. Terus dia ngomong kayak gini, oh yaudah teh, kalau teteh lewat jalur biasa saya nggak bisa nemenin ya. Kata dia. Oke, nggak apa-apa bang, gue bilang kan, nggak apa-apa. Di situ gue udah mulai takut. Di situ gue kayak, ya Allah, gue takut dia papain, ngerti gak sih bang? Gue takut ini tuh orang jahat, bukan orang baik. Gue cuma bilang, iya bang nggak apa-apa, saya jalur ini aja, gue bilang. Ya udah tes, kalau teteh lewat jalur biasa saya nggak bisa nemenin ya. Iya bang nggak apa-apa, gue bilang makasih ya, gue bilang. Iya teh, kata dia. Sambil saya jalan nih lewat jalur, itu kan saya ngeliatin dia ya, karena gue penasaran bang.
gue penasaran, dia nunjuk jalur tapi nggak ada jalur. Oh iya. Gue jalan bang sambil gue nengok ke dia. Bang itu dia cepet banget bang. Dia lewat situ. Dia lewat situ, surat turun gitu aja bang. Iya. Udah hilang gitu aja. Turun hilang gitu aja. Ya Allah bang, di situ udah lemes, dengkul udah lemes, tangan udah gemeter semua, udah kayak itu apaan? Itu apaan sih? Tapi itu orang. Tapi gimana sih bang? Pikiran udah kacau, udah kalut di situ. Gue cuman kayak, oke, ini udah nggak bener nih. Itu udah mulai mau gelap. Ini nggak bener. Tapi gue harus positive thinking. Positive thinking, gue berusaha ngenalin jalur yang gue naik nih. Gue berusaha inget-inget lagi nih. Oke, ini jalur yang kemarin gue naik. Kemarin gue naik di jalur ini ada ini gue coba nginget aja nih. Itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Gue sendiri bang. Nggak ada pendaki lain Ada yang pendaki naik lain, turun gitu. nggak ada, udah nggak ada. Terakhir yang gue temen dia nih, iya kan? Udah gue turun. Gak lama dari situ ada lagi bang, langkah kaki belakang gue. Langkah kaki. Pendaki lagi bang, cowok, model kayak anak pang. Tapi kalau dia baik sih, ternyata cuman gue lupa nanya namanya bang. Itu bukan gua berarti. Anak pang kan? Anak pang gitu kan. Iya, bukan. Tapi dia baik bang, dia baik. Gue Oke. lupa nanya namanya. Dia yang baik, dia gue makasih banget dia sama Oke. dia udah nganterin gue sampai pos 1 gitu kan. Gue coba beraniin diri kayak, oke mungkin ini. Tapi penampilannya emang nggak baik sih. Dia tindik, anak pang. iya. Pokoknya penampilannya bukan penampilan orang baik gitu kan. Kayak gua dong. Kan gua bukan Oh iya orang gitu baik. Orang kalau ketemu gua kayak tukang parkir. Oh iya. Kalau enggak copet, kalau enggak Copet, preman. begal lampu ya, Bang, merah. Gua enggak begal bang. Enggak ya. Oke, lanjut. Nah, habis kayak gitu, gue beraniin diri, bang, bareng, gue bilang gitu. Nah si cowok ini sambil jalan bilang, oh ayo teh, tapi dia nggak berhenti bang. Oke, sambil jalan. Dia sambil jalan, bang saya bareng ya, gue bilang iya, kata dia gitu, jalan terus. Jadi dia tuh nemenin gue tuh nggak deket, nemenin gue tuh ada jarak sekitar 100 meter dia, Bang. Oke. Lumayan jauh deh. Cuman dia teriak bilang, teh kalau capek bilang, kata dia. Iya bang, itu gue coba berusaha ngikutin langkah dia karena gue udah gak mau sendiri lagi bang. Itu kaki gue udah sakit banget bang. Cuman gue berusaha kayak, oke gue lari deh. Gue ngikutin dia, gue lari. Sampai gue bilang, bang istirahat dulu ya. Oke, itu dia nungguin gue di depan bang. Nggak di samping gue bang. Iya. Jaraknya lumayan jauh deh. Mantau Cuman dari dia, jarak jauh iya, ya? cuman dia diri sambil dia ngerokok gitu. Kalau udah bilang ya teh, kata dia, iya bang. Itu gue udah capek, cuman kan gue gak kenal dia, gak mungkin gue minta istirahat lama-lama kan. Iya. Itu gue cuma istirahat 2 menit bang. Itu lu belum ketemu sama teman-teman lu Enggak, gitu? gue gak ketemu temen gue sampai gue ke base camp bang. Nah, habis kayak gitu, nah, dia bilang, udah belum teh? Udah bang, ayo. Itu masih bang, dia ngikutin dari depan, nggak di samping gue bang. Iya. Jalan terus, sampai akhirnya kita nyampe di pos 2. Di pos 2 itu, yuk istirahat dulu teh, kata dia. Ayo deh kita ke saung yang di pos 2 itu loh. Di saung yang di pos 2, ngeliat gue mungkin karena gue nggak bawa apa-apa kali ya bang ya. Dia bilang gini, teh minum dulu nih, kata dia gitu. Ntar kalau teteh kenapa-napa, saya yang salah, kata dia gitu. Oh oke deh, gue minum bang, dikit banget gue minum. Gue takut, ngerti gak sih? Iya. Gue takut dia bukan orang baik lagi gitu loh. Oke, gue minum di situ dikit, terus di situ kondisi sepi banget. Gue takut bang, gue cuma berdua doang, ngerti gak sih? Situ gue bilang, ayo lanjut. Yakin teh, kata dia begitu. Iya bang, yakin, lanjut yuk. Ini belum istirahat loh, kata dia. Iya nggak apa-apa. Oh ya udah, kata dia gitu. Nah di situ baru jarak dia sama gue agak deket. Cuman tetap nggak samping-sampingan, tetap agak lumayan ada jarak. Jalan. Akhirnya sampai di pos 1. Nah di pos 1 itu udah rame banget bang. Oh rame. Itu udah rame di pos 1 karena ada warung yang buka, ya kan. Di pos 1 udah rame banget. Udah rame kita berhenti lah. Gitu loh, berhenti. Ngobrol-ngobrol, dia ketemu sama temen-temennya, ketemu sama rombongan temen-temennya cowok gitu. Terus gue mulai kayak nggak terlalu nyaman karena gue perempuan sendiri kan ya. Gue gak nyaman, gue mulai kayak, aduh kayaknya gue harus turun deh. Nanti gak sih bang, toh juga udah sampai di pos 1 gitu kan, kayak gue harus turun. Nah nggak lama dari situ bang, gue ketemu ada dua pendaki ibu-ibu bawa anak. Nah, jadi ini ibu yang satu bawa anak, ibu yang satu lagi bawa anak gitu loh. Jadi berempat mereka kan. Terus di situ gue pikir kayak gue jauh lebih aman kalau bareng mereka deh, ya kan ya, karena mereka perempuan kan. Di situ gue mutusin buat kayak, bang saya duluan ya, gue bilang. Yakin teh? Iya saya bareng sama si teteh itu aja, gue bilang gitu. Nggak bareng sama kita aja, nggak usah sih bareng sama si teteh itu aja, gue bilang gitu kan. Oh ya udah teh, kata dia begitu. Nah
bareng sama si ibu-ibu itu, cuman gue nggak ngomong. Oh, gitu diem loh. aja? Diem, cuman Oke. si ibu-ibu itu ngomong ke gue bang, kayak sendiri, karena ternyata si ibu-ibu udah ngeliat gue bang dari pos 3. Si ibu-ibu ini, dia bilang gini, lah temennya mana teh, kata dia. Masih di atas teh, gue bilang gitu. Oh yaudah ya bareng kita aja, kata dia, bareng kita aja ya, bareng kita aja. Oh iya, iya bu, iya teh, gue bilang. Ayo bareng boleh deh, gue bilang gitu. Bareng, itu udah mau gelap bang, itu udah mau gelap. Akhirnya bareng mereka berempat, nah nyampe di perkebunan warga itu kita udah kena maghrib. Oh, udah gelap ya. Kita udah gelap, itu udah kena maghrib. Gue nggak bawa senter, gue nggak bawa headlamp, gue nggak bawa handphone, gue udah mati kan. Nah posisinya itu ibu-ibu yang pertama di depan sama anaknya, ibu-ibu yang kedua tuh menggendong anaknya. Jadi gue di belakang nih posisinya. Iya. Ya kan, gue megangin handphonenya, pakai senter handphone ibu-ibunya kan dari belakang. Padahal tuh gue takut banget bang. Ini tuh gue ngerasa kayak di belakang tuh rame, ngerti gak sih bang? Iya, iya. Rame gitu loh. Tapi gue coba kayak gak ada orang, itu Sepi. sepi. Tapi kalau pas setiap kita jalan bang, itu ada yang jalan. Iya. Setiap kita jalan tuh ada yang jalan. Itu gue sampai kayak nengok lagi, kok gak ada bang. Itu gue takut banget, gue kayak. Tapi kan gue nggak mungkin bilang ke tetehnya, ngerti gak sih? Kayak teh saya takut, nggak mungkin kan. Dari situ terus cuma bisa baca-baca apa sampai pas udah mau nyampe di pos pembuangan sampah terakhir itu. Udah nyampe di situ, istirahat kita di pos pembuangan sampah terakhir. Si tetehnya bilang, tetehnya base camp mana? Gue bilang bang, base camp bule. Ke base camp bule nggak? Iya. Gue bilang di base camp bule. Oh jauh nih dari base camp saya, kata dia gitu. Tetehnya nggak apa-apa, saya tinggal nih, soalnya saya udah tinggal deket, kata dia. Nggak apa-apa teh, pokoknya kalau udah nyampe pemukiman warga, saya udah berani, saya udah tahu jalan gitu kan. Oh ya udahlah, kata dia gitu. Kita lanjutin perjalanan sampai akhirnya di persimpangan bang. Teteh yakin saya tinggal? Ya yakin teh, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, kata dia gitu. Jalan saya nyampe base camp gue nyampe base camp jam 7. Jam 7 malam. Jam 7 malam gue nyampe Oke. base camp. Itu orang base camp bingung. Lah, tetehku sendiri, kata dia gitu. Yang lainnya kemana? Yang lainnya masih di atas. Oke. Masih di atas atau gimana? Takutnya mereka mungkin kayak hilang, ngerti gak sih bang? Iya, lu nyasar gitu Gue ya. nyasar, temen gue hilang Iya. berempat mungkin ya. Karena dia tuh ngeliatinnya kayak, teteh yakin temennya masih di atas, dia bilang. Oh. Iya masih di atas, gue bilang. Ada nomor yang bisa dikontak nggak? Nggak ada kok di atas, gue bilang. Ada di atas. Teteh sendiri? Iya saya sendiri. Nah itu kan jeda ya, waktunya 2 jam bang sama temen gue bang. 2 jam kan. Dan itu yang punya base camp tuh sampai balik lagi. Gue kan mesen mie. Iya. Sampai dia nganterin Indomie itu dia masih nanya. Teh temennya ada? Kata dia gitu. Oke. Ada, gue bilang. Ada di atas, gue bilang gitu. Tapi ada kan ya teh ya? Ada, gue bilang ada. Mungkin mikirnya dia takutnya kayak hilang, ngerti gak sih bang? Iya, iya. Tapi gue nggak lapor ke base camp, mungkin gitu kali mikirnya ya. Tenang teh ada, gue bilang ada. Oh ya udahlah. Akhirnya itu gue sempet tiduran. Jam 9 itu temen gue Jaka lari, lari. Pas ngeliat gue di kamar bang, di base camp di kamar itu dia cuma lemes. Ya Allah ya, lu tuh tau gak sih, udah langsung kayak, lu tau gak sih kita tuh kepikiran, lu tau gak sih lu tuh gini-gini, lu gak bawa minum, lu gak bawa headlamp, lu gak bawa apa-apa, kata dia. Lu tuh lain kayak udah deh marah-marah lah mereka kan, tanpa mikir kayak, ya lu jaga omongan dong, maksud gua kan. Lu jangan kayak gini-gini lagi ya, kita semua panik, bla 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 bla, udahlah kan. Akhirnya nyampe, semuanya kumpul, kita mutusin jam 12 itu balik Malam ya. malam. Itu bang, motor temen gue bang, si Nirwan. Dari puncak sampai ke Cibinong itu mogok. Mogok. Itu disetut bang dari belakang. Oh. Dari puncak sampai Cibinong bang. Apa rasanya jalan Iya, gini-gini lu kan? bayangkan. Itu disetut bang. Iya. Itu disetut sampai yang pertigaan kiri jalan baru lurus Cibinong. Itu tuh dia disetut motornya sampai rumahnya dia disetut. Itu gue sempat mikir kayak, ini kenapa ya dia? Kok bisa motornya kayak gitu loh, nggak nyala-nyala kan? Oke, jadi gini, gue lupa itu di pos apa. Jadi emang temen gue si Nirwan ini agak jahil bang. Emang agak jahil orangnya. Dia tuh sempet kayak ngambil satu lumut gitu loh bang di pohon. Gue sempet nanya, lu buat apaan? Walaupun gue nggak pernah naik gunung, gue kan tahu kalau ternyata di gunung itu emang nggak boleh bawa apa-apa kan, nggak boleh ngambil apa-apa, kerikil sekalipun nggak boleh kan katanya. Dia bawa bang lumut
dia cabutin, ada beberapa helai gitu dimasukin dompet. Oke. Lu ambil apaan Wan? Gue bilang, enggak, apaan sih lu, kata dia gitu. Ih Wan, gue bilang gitu, kagak, apaan sih, kata dia begitu. Dia masukin dompet bang. Itu gue inget, gue gak tau lumut atau apa, tapi versinya dia ini cuma ada di Gunung Gede. Iya. Gak ada lagi di tempat lain kan. Diambilin tuh beberapa, dimasukin dompet bang. Udah selesai kayak gitu, baliklah kan nih. Balik sampai rumah masing-masing, itu gue sakit. Lu sakit? Sakit, tapi mikir ya gue di pertama tuh oke lah gue masih sakit biasa. Karena mungkin gue kecapean kali ya. Oke gue sakit biasa, sampai besokannya kok gue makin sakit gitu loh bang. Kok badan gue makin gak jelas rasanya. Sampai di hari ketiga gue ngedrop. Gue gak bisa bangun. Gue udah gak bisa bangun. Kaki gue dingin bang, tapi badan gue panas. Kaki gue dingin, badan gue panas. Nah, di hari keempat kakak gue datang bang. Ke rumah lu? Ke rumah gue kan. Buat kayak, lu kenapa? Makanya lu gak usah naik-naik gini lah, kata dia. Gue gak tahu badan gue kenapa. Gue bilang gue gak tahu. Dipijitin lah sama dia terus-terusan kan. Itu gue masih gak membaik. Diminum obat, itu malah makin parah bang kondisi gue. Sampai gue buat buang air kecil aja gue harus dipapah. Gue harus dipapah gitu loh. Gue gak bisa. Buat bangun gitu juga gak bisa. Gue udah tiduran, gue udah kayak, aduh ini gue kenapa? Gue udah kayak pengen mati bang. Ini gue kenapa? Sampai singkat cerita di hari ke-7. Di hari ke-7 itu di malamnya gue mimpi bang. Gue mimpi gue udah di Surya Kencana dengan baju yang sama gue pakai. Dengan baju dan setelan yang sama bang, dengan depek yang gue pakai. Itu gue di Surya Kencana di dekat mata air. Itu gue bengong. Itu siang tapi sepi. Nggak ada siapa-siapa di mimpi gue. Terus di mimpi gue kakak gue cuman kayak gini. Woi, kata dia gitu. Balik lu, kata dia, lama amat di sini, kata dia gitu. Terus gue ditarik bang. Ayo turun, lo udah kelamaan di atas. Di mimpi gue gitu bang. Turun, ayo, kata dia. Udah gitu doang mimpi gue. Bangun dari mimpi itu bang, gue gak ngerasain sakit sedikit pun bang. Sembuh. Gue udah ngerasain sakit sedikit pun. Yang tadinya gue bener-bener gak bisa bangun, gue gak bisa ngerasain badan gue bang. Itu gue udah gue gak sembuh total? Total bang. Gue seger, gue gak demam, gue gak ngerasain sakit di kaki gue sama sekali. Gue udah bisa ngerasain badan gue udah bisa aktivitas biasa bang. Itu gue kayak, oh ya Allah, apa ini namanya yang, apa ini mungkin yang dibilang kayak raga gue diambil gitu maksudnya. Sukmanya itu. Mungkin ini namanya kali. Itu rasanya gak enak bang. Gue gak bisa ngerasain badan gue sendiri. Gak bisa ngerasain badan lo? Gak bisa. Sampai gue bangun tuh gak bisa. Kayak, ini kenapa sih badan gue? Jadi kaki gue tuh dingin bang. Kalau kata kakak gue, kaki gue dingin banget. Tapi badan gue panas. Itu. Dan itu gue gak bisa ngerasain badan gue. Pas dari mimpi itu, gue bangun, gue ngerasa kayak, oke, gue gak kenapa-napa. Kok gue sehat? Di situ gue mikir bang, ini kali bang yang namanya sukma gue ketinggalan di atas gitu loh bang. Itu mulai kayak, itu di hari ke-7 ya? Itu di hari ke-7 bang. Itu gue cuma istighfar berkali-kali. Gue sholat bang. Gue sholat, gue minta kayak, ya Allah, alhamdulillah. Gue bilang, intinya gue gak tahu ini apa yang terjadi sama gue. Gue gak ngerti ini yang lagi terjadi sama gue apa. Intinya gue cuma terima kasih. Gue terima kasih sama Allah. Gue bilang kayak, ya Allah terima kasih berkali-kali, terima kasih kan. Kelar dari situ gue cerita dong ke teman gue yang namanya Nirwan. Wan, gue gini nih Wan, gue bilang. Terus temen gue bilang gini, gue juga ada mau gue ceritain nih ke lo. Kata dia gitu bang. Ceritain apa Wan? Gue bilang, gue diceritain nih bang, apa aja yang gue lihat nih kan. Kata dia, iya gue juga mau cerita nih ke lo, kata dia. Pertama, waktu yang kita lewat jalanan Katulampa, itu kan jalanan bener-bener sepi itu. Sepi, terus bener-bener sedep banget nih bang. Ngeri-ngeri sedep lah jalanannya gitu kan. Itu dia ngeliat kuntilanak bang di atas lampu jalan. Bisa nangkring di atas? Nangkring di atas lampu jalan. Kata dia gini, lo inget nggak? Yes, kata dia, yang gue sempet kayak hampir ngerem mendadak, kata dia. Oh iya, yang pas tanjakan, gue bilang. Itu gue ngeliat kuntilanak, kata dia. Di atas pohon lampu jalan. Dia ngeliat kuntilanak bang. Belayutan. Ya aduh. Gue bilang, Wan, lu serius? Gue bilang, demi Allah, kata dia. Gue ngeliat kuntilanak. Gue kan paling depan, kata dia. Itu gue ngeliat kuntilanak, kata dia. Wah, lu gila sih, gue bilang kan. Gak sampai di situ ya, kata dia gitu. Lu inget waktu lu turun duluan, kata dia. Iya. Lu tau nggak? Itu kita bertiga panik, kita berempat panik, kata dia, kalau lu mau tahu.
Itu setiap pendaki yang ada di situ kita tanyain semua. Nanyain lu. Ngeliat nggak pendaki cewek gini-gini, dan nggak ada yang lihat lu satupun, kata dia. Nggak ada yang ngeliat lu, kata dia. Kan nggak mungkin kan bang nggak ngeliat gue, ya Iya, kan? iya. Sampai tukang warung gue tanya nggak ada yang lihat, katanya. Nggak ada yang lihat, katanya. Itu kita makin panik, kata dia. Terus kata dia gini, saat itu tuh gue kesandung, kata dia. Gue kesandung, kata dia, gue jatuh, kata dia, gue kesleo. Si Jaki sama Praja bilang, lu kenapa? Nggak apa-apa, gue kecapean deh kayaknya. Dia cuma ngomong gitu. Padahal versinya si Nirwan bang, dia bilang, gue katanya kakinya dia megang. Kaki lu ada yang megang. Kakinya si Nirwan. Itu dia yang megangin, perempuan katanya bang. Yang sampai dia jatuh. Itu dia yang megangin kan. Sampai si Praja bilang, yaudah sini gue pegangin carrier lo, kata dia gitu, gantian. Lu inget dompet yang dia masukin lumut itu kan? Iya. Bang? Itu kondisi dompetnya ada di carrier itu bang. Oh. Ada di carrier itu ya kan. Begitu carriernya dipindahin ke Praja bang, Praja yang gantian ke Sleo bang, gantian dia jatuh. Sampai dipindah lagi ke Jaki, dia yang jatuh bang. Oke. Sampai akhirnya si Nirwan bilang kayak, yaudah sini, gue aja yang bawa, kata dia. Gue aja yang bawa. Karena maksudnya dia udah biar gue aja yang nerima kesalahan imbas gue ngambil itu, kata dia. Oke sini gue bawa aja, kata dia. Dari yang dibawa lagi carrier sama si Nirwan udah gak ada apa-apa lagi bang. Udah gak ada apa-apa lagi. Terus di situ intinya tuh kayak dari semua yang gue alamin itu gak masuk logika gue sih bang. Yang paling gak masuk logika yang di gue sakit sama si laki-laki itu bang. Gue penasaran sih sampai sekarang itu laki-laki itu siapa. Oke. Gitu sih. Nah nih Mbak Yesi, nah pas tadi lu jalan itu Mbak di atas, itu yang lu kepala itu bayangan apa jelas kayak kepala gitu bentuknya Pak? Kayak siluet kepala, siluet. Siluet. Kan kalau di tempat gelap itu pasti bakal Iya. nggak mungkin kelihatan jelas mukanya gitu loh. Cuman lu bakal ngeliat kayak ada bayangan gitu loh bang. Itu pas lu lagi pipis itu? Iya lagi buang air kecil tuh Wih, gua. jam scare banget ya. Dan itu bang yang bikin gua kayak, ih apaan tuh? Sampai gua udah gitu. Itu tuh nggak ada badan. Oke. Kan kalau logikanya gua orang berdiri itu kan dia bakalan gitu loh kan ya. Oke ada badan, ada leher, ada semuanya. Ini enggak. Jadi dia dari bawah terus dia ke atas. Oke. Dia ke atas bang. Dia ke atas itu sih yang gue lihat. Nah terus pas Scare banget sih. ketemu pendaki yang ngajak lu pengen jalur pintas itu kan, yang jalur kayak lu jurang itu benar-benar pendaki apa manusia gitu? Gue nggak tahu bang sampai sekarang. Tapi bentuk fisiknya manusia gitu Fisiknya manusia. Oke. Orang gue ngobrol kok sama dia bang. ya? Apa dia warga lokal gitu? Tapi dia pakai carrier bang. Pakai keril ya? Kalau warga lokal menurut gue dia kayak buat naik ke gede aja nggak perlu pakai carrier deh. Mungkin porter kali ya? Mungkin dia Mungkin ya, sendiri sendiri sih. ya. Tapi emang di gede itu ada jalur lain ya? Ada sih, ada. Ada ya? Ada. Itu di mananya sih? Ya, pos 3 jadi kayak melipir dia jalur. Oh ini gue udah nyampe pos 2 bang. Oke, kurang tahu juga sih. Kurang tahu juga ya. Nah, masalah sakit nih ya, Mbak. Itu kakak lu mungkin ngobatin nih secara spiritual gitu ya, atau emang gimana tuh? Kakak gue ini kan laki-laki ya. Nah, emang dia tuh nggak bisa ngobatin, cuman dia tuh bisa kayak baca-bacaan gitu loh bang. Kayak baca-bacaan aja gitu, karena dia pernah pesantren lama kan. Jadi dia tuh kayak baca-bacaan gitu. Nah emang pas dia mijitin gue tuh dia sempet bilang kayak, ini sakit nggak, kata dia. Ini sakit nggak? Pas kaki gue dipegang-pegang. Enggak. Tekan sama dia kenceng banget bang. Sakit nggak? Enggak. Gue bilang. Diginin lagi, sakit nggak? Enggak. Gue nggak ngerasa sakit bang. Gue nggak ada rasa sakit sama sekali. Nggak ada, sampai sama dia tuh gituin jempol, sakit enggak. Iya. Udah tidur, kata dia gitu. Terus tuh gue dipijitin, gue ditemenin terus sampai hari ke-7. Oh, mungkin Gitu. ya tanpa sepengetahuan lu dia mencoba buat balikin sukma lu itu ya. Mungkin sih bang. Ini sih ya mungkin ya kalau banyak juga pendaki kayak gitu. Jadi ketika sampai rumah sakit-sakitan ya mungkin gitu ya. Mungkin. Ada yang bilang ya begitulah digangguin sama makhluk itu. Tapi gue nggak ngerasain, gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya gue nggak ngerasain ada melakukan sesuatu yang dipantang. Iya, mungkin ya nggak semuanya harus disalah juga sih. Maksudnya ya namanya di hutan ya nggak harus salah dulu baru terjadi gitu kan. Ya namanya makhluk seperti itu kan. Ya kita Sesuka hati dia suka ya. hati dia. Kita nggak usah takut sama dia. Cuman ya kalau kejadian kayak gini ngeri juga sih. Bukan ngeri lagi bang. Jadi lu ada di Surakencana, di alun-alun, Pokoknya di sabana gitu, iya di duduk. mimpi gue di atas mata air. Oke. Di atas mata air tuh gue diem.
Terus gue dicolek dari belakang. Iya. Pas gue nengok itu kakak gue. Oke. Balik lu udah kelamaan lu di atas. Oke. Udah gitu aja bang. Iya. Berarti kakak lu yang ngebawa lu buat balik. Mungkin gue nggak tahu sih kalau nggak ada kakak gue. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu sakitnya itu benar-benar kayak lu nggak punya tenaga, nggak punya badan gitu. Gue nggak bisa ngerasain badan gue. Oke. Jadi buat diri itu kan kalau nggak bisa ngerasain badan lu bang. Jadi lu buat diri aja lu. Nggak bisa, susah ya. Terus gue nggak mau Lemes makan. banget. Terus gue nggak mau makan. Oke. Gue nggak mau makan. Gue nggak mau minum. Gue nggak tahu sih kalau nggak ada kakak gue sih. Oke. Gimana guenya? Ya, jadi ketika banyak juga kejadian kayak gini Mbak Yesi ya, ketika turun gunung sakit-sakitan atau apa-apa. Jadi buat teman-teman yang ngerasa seperti itu, kalau sakit badan wajar ya, namanya kita Wajar. aktivitas outdoor ya. Tapi kalau sakit seperti itu yang nggak wajar berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu, tolong bawa ke tempat yang ngerti lah. Iya sih. Takutnya ya namanya Takutnya ya, di makanya hutan seperti itu makhluk-makhluk ada yang suka lah, ada yang ngintilin lah, bahasanya apalah. Karena banyak kejadian yang stres ketika sampai rumah. Banyak banget. Iya, amit sih untuk Jangan sampai lah untuk iya. sembuh ya. Dan ya Mbak Yesi, lu kan pertama naik gunung nih kemarin ya, waktu itu kan perdana ya. Setelah kejadian seperti itu dengan teman-teman, ya bisa dibilang lu baper lah. Oh, baper gue. Karena mungkin maksud teman lu bercanda, tapi lu kan nggak bisa terima gitu kan. mungkin. Nah, lu gimana tuh pesan-pesan buat teman-teman penonton nih yang baru pengen nyoba naik gunung kayak gitu? Ya intinya sih jangan baper sih tadi. Iya. Ini salah gue sih Iya. sebenarnya intinya. Karena gue terlalu baper. Harusnya gue nggak bisa kayak gitu. Iya. Karena ini di alam. Bisa dibilang gue sedikit menantang dirinya ya. Oke. Jadi gue kayak gini. Gitu. Iya. Dan jangan terlalu berpikir negatif juga ke orang ya. Mungkin kayak yang pendaki ini orang jahat ya sih sama gue. Iya gitu. bener. Ternyata di terakhir yang pendaki terakhir dia baik ternyata kok. Iya. Jadi nggak semuanya orang mau niat baik itu dibilang jahat gitu kan. Jangan nilai orang dari tampangnya. Iya. Iya. Yes, gue menang. Iya bener. Thank you anak pang. Ya anak pak gue lupa dari namanya. Mungkin Thank you, mungkin Pak. kalau dia nonton terima kasih ya. Ah, thank you. Udah Pokoknya bantu. buat lo deh yang Udah ngasih air juga ke lu udah ya. ngasih air terus udah nemenin gue sampai pos 1. Oke. Oke Sob, mungkin cukup sekian ya setiap pengalaman horor yang dialami sama Mbak Yesi ini. Ini banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari ya jadi buat teman-teman yang suka naik gunung bahkan yang baru mulai naik gunung, jangan lupa pilih teman partner pendakian yang pas, yang cocok lah karena partner pendakianmu itu menentukan lancar atau tidaknya pendakianmu, have fun atau pahitnya pendakianmu, lancar atau tidaknya pendakianmu. Mungkin, dan balik lagi ke diri sendiri. Jangan banyak baper saat pendakian gunung dan jangan juga terlalu asik bercandanya, jangan sampai menyentuh hati seseorang gitu kan. Ya mungkin menurut teman lu itu kan Yes, Nyairin suasana iya, mungkin. udah lu ntar gue juga susul gitu kan. Maksudnya kan nih sebatang-sebatang lah mungkin. Udah lu jalan duluan, gue sebatang. Gue pun kayak gitu kadang. Cuman kan hati orang gak ada yang tahu ya. Iya, benar. Dan juga pelajaran buat Mbak Yesi juga jangan terlalu baper gitu Iya, kan. benar. Dan ketika butuh apapun di gunung ngomong aja Mbak. Ketika ada pendaki lewat, Bang barangnya Bang ya. Iya, itu. Ngobrol-ngobrol Bang dari mana? Kenalan lah. Jadi keluarin jiwa pendakinya, keluarin jiwa sosialnya lah bahasanya. Iya. Karena dunia pendaki itu atau dari dulu ya zaman pendaki itu dia selalu bersosialisasi, mencari teman baru, rezeki baru gitu kan. Siapa tahu awal ketemu di gunung nikah, awal ketemu di gunung bisa naik bareng, itu Iya, sih. iya, benar. Jodohku di gunung. Banyaknya orang-orang kayak gitu, tapi gue mana nggak dapet. Jadi tujuan gue naik gunung itu ya naik gunung, bukan nyari jodoh. Oke. Kalau di gunung Tarzan semua ceweknya, cewek hutan. Gitu ya. Ya jadi balik lagi. Jangan lupa bawa turun sampahmu karena gunung bukan tempat sampah. Oke, sampai jumpa di yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yesi ya. Iya, oke. Ada Apa boleh tuh? sedikit tambahan nggak sih? Apa Mbak? Intinya mereka yang naik sama gue kemarin tuh mereka baik-baik sih. Iya. The best karena gue mereka jadi nggak sampai puncak. Iya. Karena gue Backup lu ya demi lu ya, demi ngejaga lu gue, ya. karena gue mereka tidak egois. Mereka tujuan kita ngecamp di Surya Kencana terus kita muncak itu akhirnya nggak terlaksana semua. Oke. Gitu sih mereka yang Mungkin best baik. dari gue pribadi mungkin lu ya waktu itu masih tahap belajar ya. Iya, gue Tahap masih belajar. belajar. Ya. Oke. Jangan lupa belajar, jangan lupa rebahan. Karena rebahan adalah satu belajar untuk meluruskan diri, untuk berpikiran. Udah, dadah.